Di mana pada saat dia lagi butuh air susu. Dia sisi ketuhanan keelihannya itu menyatu dalam diri Yesus. Menyatu dalam dirinya, berarti dia Tuhan kan? Iya betul. Sementara menit itu adalah bagian dari Tuhan itu Maha Kuasa kan? Maha Kuasa kan? Kuasa sekali. Makanya Yesus. Di mana kekuasaan dia pada saat dia haus? Bukankah Tuhan din salabin, jadilah kau air susu minum. Di mana kekuasaan Tuhanmu? Di mana kekuasaan Tuhanmu pada saat dia haus? Kenapa dia minta bantuan kepada Maria di TTI? Kenapa enggak dia ciptakan sendiri? Susu jadilah. Inilah kegagalan paham kalian. Saya bilang tadi, tidak bisa melihat Yesus dari dua sisi itu. Sisi kemanusiaan. Iya, ada dua sisi. Dia menetek, dia sisi makan. Ketuhanan. Saya udah dengar jawabanmu. Dia ada sisi kemanusiaan, dia ada sisi ketuhanan. Nah, yang saya tanya sisi ketuhanannya di mana? Pada saat dia kehausan. Sisi ketuhanannya ada, tapi menetek itu adalah bagian dari kenapa dia nggak pakai bantuan ketuhanannya? Kenapa dia nggak pakai ketuhanannya? Harus, karena dia juga manusia, dia harus jadi manusia. Namanya Tuhan loh. Tuhan betul Tuhan, tapi dia juga manusia. Jadi gini, satu hal gini ya. Berarti nggak ada dong kuasanya sebagai Tuhan? Tidak ada gimana? Ada, dia tunjukkan. Ketika dia mengampuni dosa. Di mana kekuasaannya sebagai Tuhan pada saat dia haus? Yesus, itu kan kemanusiaannya. Dia makan, dia minum, dia sakit. Berarti dia nggak ada kuasa dong sebagai Tuhan. Dia mati, itu semua kemanusiaannya. Itu aja dibalik-balain. Berarti nggak ada kuasa dong sebagai Tuhan. Karena kamu tidak paham. Ketika dia sebagai manusia, sebagai Tuhan, kamu tidak paham. Ketika Yesus, berarti nggak ada kuasa dong sebagai Tuhan. Ketika Yesus mengatakan misalnya, dia mati dan bangkit, itu Tuhannya. Berarti nggak ada kuasa dong sebagai Tuhan. Ketika dia mengampuni dosa, berarti nggak ada kuasa dong sebagai Tuhan. Berarti nggak ada kuasa dong sebagai Tuhan. Saya bilang, dia harus melihat Yesus itu sebagai manusia dan Tuhan juga. Sebagai manusia juga melihat sebagai aku jawab ya, ulangi lagi ya, ulangi. Dia juga makan. Pada saat dia jadi Tuhan, pada saat sisi ketuhanannya di mana? Pada saat dia kehausan, sisi ketuhanannya di mana? Pada saat dia kehausan. Ada dong, tapi saat itu dia sedang sebagai manusia, Saya tanya sisi Tuhannya. Kalau misalnya pada saat dia jadi Tuhan, pada saat dia Tuhan, di mana kekuasaannya pada saat dia kehausan? Ya, itu kan dia sebagai manusianya yang kehausan itu. Berarti dia tidak ada kuasa dong. Dia berlaku sebagai manusia. Tapi dia punya kuasa. Dia punya kuasa ketika misalnya. Di mana kekuasaannya pada saat dia haus? Loh, kan itu kan kemanusiaannya yang sedang makan itu, sedang makan, sedang haus. Kemanusiaannya itu suka-suka kau. Giliran haus kemanusiaan. Giliran dia membangkitkan orang mati ketuhanan, itu suka-suka kau namanya. Suka-suka kau gimana? Itu dua sisi yang. Sekarang saya tanya, kalau suka-suka kau, pada saat dia haus, di mana sisi ketuhanannya? Kalau memang dia harus sebagai Tuhan saja, dia tidak harus dilahirkan sebagai manusia. Pada saat dia haus, di mana sisi ketuhanannya? Justru ada dalam dirinya, cuma saat itu dia sedang sebagai manusia. Kamu paham itu? Ada dalam dirinya, cuma saat itu dia sebagai manusia. Makanya kau itu mengaku mualaf, tapi karena kebodohan kamu. Cuma pada saat itu dia sebagai manusia. Tunggu, diam dulu, diam. Tunggu dulu. Tunggu dulu, kupikirkan dulu. Kalau Yesus Tuhan sebagai Tuhan saja, dia diam dulu, dan turun. Kok pada saat dia Tuhan, pada saat dia haus, dia sisi kemanusiaannya. Aku kan Tuhan, aku Tuhan ini. Terus aku haus, minum, haus minum. Kemanusiaanku minum. Pada saat aku haus, aku minum kemanusiaanku. Ketuhananku ada di sini. Kayak mana ini ceritanya? Kayak mana ini ceritanya? Ini Tuhan di dalam diriku. Terus aku kehausan. Kehausan aku jadi manusia. Longor. Nih, buat kau ya Ten ya. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, tidak bisa hidup. Nih, saya naikin lagi nih ya. Saya kamu jangan ngerocos saja.
Ini saya naik lagi. Ini kamu tuh tidak paham. Dengerin Andika, kamu dengerin saya dulu. Kamu dengerin saya dulu. Kamu dengerin saya dulu. Kamu diam sekarang, saya jelaskan. Kamu dengerin. Kalau memang, kamu nggak mau dengerin. Kamu mau dengerin saya nggak? Kamu dengerin saya dulu sebentar. Saya jelaskan dulu. Turun nih. Kalau kamu dengerin saya dulu. Dia tidak mungkin jadi manusia. Kamu dengerin saya dulu sebentar. Kalau memang dia semuanya sebagai Tuhan saja. Kok laki-laki apa perempuan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok laki-laki apa perempuan? Yang kau lawan ini perempuan. Aku masih mau diam. Kau laki-laki, mulut kau melebihi aku. Aku aja ngomong masih ada titik komanya. Kau ngomong udahlah, kau ngomong cepet, gagap lagi. Udah. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi saya bilang ya, kami nggak bisa. Selamat sore Kak Mbak, tak molap. Kami orang Kristen bodoh-bodoh karena tak minum kencing unta. Kak Molap pintar karena minum. Kalau aku pintar karena aku tidak menuhankan dia keluar dari kelamin. Ore, Rasmi. Kau akui kau bodoh kan? Kau bodoh karena minum air kencing unta. Kami pintar gara-gara kami tidak menuhankan dia keluar dari kelamin. Ore, Rasmi. Kami pintar karena kami punya Tuhan gak berkelamin. Ore, Rasmi. Pintar kami kan? Kau akui diri kau bodoh. Ore, longor. Nih, kasih tahu nggak ya, konten. Dengar baik-baik. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kami nggak bisa hidup. Kami bergantung kepada Tuhan kami. Saya ulangin ya, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Beda sama Glenn. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan Glenn nggak bisa hidup tanpa manusia. Gimana ceritanya? Kami gak bisa kami hidup kalau gak ada Tuhan. Kalian punya Tuhan gak bisa hidup kalau gak ada manusia. Andaikan Maria tidak menetai Tuhan kalian, bisa jadi Tuhan kalian mati karena kurang gizi. Ya, jadi berterima kasihlah sama air susunya Maria. Yang aku herankan, Maria udah capek menyusui selama 2 tahun. Tapi nggak kalian hormatin, nggak kalian tuhankan, nggak kalian hargai. Kalau Tuhan itu tidak ada kemanusiaan, tidak perlu lagi dia harus jadi manusia, harus makan gitu loh. Berarti Tuhan saja kan? Makanya itu Yesus punya dua. Dengerin Andika. Makanya dia makan. Kau dengerin dulu Andika. Kamu bodoh sekali, makanya kau tuh malah bodoh kau itu. Ayo, Ngerep, Bunda, ngerep aja. Kau itu bodoh. Kayak pecun bata. Andika. Dengar pecun bata ya. Kau itu, iya, dengar dulu. Andika, kau perempuan apa laki-laki? Andika, jangan pakai kata-kata bodoh. Andika. Kalau memang hanya Tuhan saja, dia perlu. Bunda mualaf. Andika. Dia kan punya kemanusiaan itu makanya. Bunda mualaf. Andika, perempuan apa laki-laki? Jadi pecun boleh, jangan bodoh. Bunda. Makananmu itu makanannya kroco. Makanannya itu kroco. Jadi ngomongannya sama makananmu kroco. Kalian suruh bodoh. Pada orang ngomong begitu nggak, kita nggak ngerti apa yang ngomong. Udah itu gagap lagi ngomongnya. Coba kau ngomong pelan. Otak kalian tidak paham memang memahami itu. Coba kau ngomong. Kau itu harus sadar ya. Bunda. Kalian itu sebenarnya tidak bisa menolak Yesus karena Al-Quran. Nah, turunlah kau minum air got lah kalau gitu lah. Dikasih tahu. Dak tahu Bunda. Kristen. Izin Bunda Ya mualaf. Bang. Silakan. Ya. Kenapa izin, Bang saya tertarik ingin sama Bunda Hesti? menyampaikan. Tertarik dia. Bukan. Saya ingin menyampaikan. Kalau tertarik saya nggak mau. Jadi bahasanya gini. Izin Bunda ya. Kita kalau di Islam ibarat lukisan. Maaf nih saya umpamakan seperti lukisan ya. Kalau saya nggak mau pakai dalil karena kayak Andika tadi kan mereka nggak mau dekat dalil ya.
Bunda kayak lukisan. Sebentar. Maksudnya Islam gini, Islam itu ibarat lukisan terkenal, itu pasti ada tanda tangan. Seperti kaligrafi Ustadz dari Sulaiman, itu yang 500 juta buat apa kemarin waktu itu ku dengar buat masjid kan. Nah, berarti asli gitu. Nah, pertanyaannya, selain dari Islam ada nggak Bang, aku mau seperti bertanya, misalnya Bang. manusia di tumbuhan, di buah-buahan? Aduh, mau bertanya. Alah, Rambutnya dipotong dulu, tolong di-mute dibakar sebentar dalam itu. api. Bakar dulu rambutnya dalam api neraka, Tolong Bang. di mute dulu, host. Tolong di mute. Nah, jadi kita lafaz Allah ada di tumbuhan, di buah-buahan, di tubuh manusia, itu ada lafaz Allah, itu ibarat tanda tangan. Nah, Tuhan mereka ada nggak nama Yesus di tubuh manusia, kecuali mereka buat-buat sendiri di tumbuhan, di hewan seperti di sapi atau di apa gitu kan. Itu kan seperti ibarat lukisan. Itu Allah telah supaya kita melihat, kita punya mata harus melihat gitu, kita punya telinga harus mendengar bahwa Allah itu memang ada kayak gitu, tanpa harus repot-repot jadi anak manusia harus netek, harus buang air kecil kan gitu. Maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tanpa dalil. Terima kasih. Richard, selamat sore Richard. Halo, Ya, Kristen Islam. Kristen. Ya, silakan. Temanya ini aku nggak tahu ini narasinya Bapak Faru ya. Tapi kita ambil tema baru. Tema baru itu di mana? Dikatakan Yesus nete. Nah, Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Mana kekuasaan dia sebagai Tuhan? Dia pada saat kehausan. Kalau kau tanya tentang kekuasaan, banyak yang dibuat, banyak mujizat yang dibuat kan. Apa itu mujizatnya? Orang lumpuh disembuhkan, berjalan ya kan. Bung Faruk, Buta izin melihat. host, saya silakan diturunkan karena jam kantor kita udah mau berakhir ini. Ya turun aja bang. Mau moderator turunkan. Nah, dia saya kasih menyembuhkan Terima orang kasih ya. lumpuh, membangkit. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bang. Waalaikumsalam. Menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Nah, itu kuasa Yesus. Dia bisa membangkitkan orang mati, tapi kenapa dia tidak bisa menciptakan susu? Sehingga dia menetek kepada Maria. Gini, pertanyaan kau tuh anak-anak. Ya udah jawab kalau anak-anak. Mode anak-anak itu. Ya udah jawab kalau mau di anak-anak, jawab. Kau tadi simpulkan Tuhan itu bisa sembuhkan orang lumpuh. Iya. Ya kan, orang buta bisa melihat kan. Kau pertanyaan kau itu gimana? Ya tinggal jawab aja, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Orang buta bisa dibikin lihat, tapi kenapa dia tidak bisa ciptakan susu? Tinggal kau jawab, repot kali. Kau bilang pertanyaan anak-anak, ya jawab. Kalau ini pertanyaan anak-anak, kenapa dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek kepada Maria? Tinggal jawab aja. Kan pertanyaan anak-anak. Kau ini mau bilang dungu. Tinggal jawab aja. Tinggal kau pinter jawab. Nah, kau bilang aku dungu. Yaudah kau pinter kan jawab. Kenapa dia gak bisa ciptakan susu sehingga dia menetek kepada Maria? Jawab aja. Pertanyaan kau itu gimana ya? Itu hanya mau. Ya udah jawab Bukan pertanyaan mau anak-anak, tinggal berdebat. jawab. Ya udah tinggal jawab. Bukan mau cari yang benar. Jawab, tinggal jawab. Tinggal jawab. Kenapa dia gak bisa ciptakan susu sehingga dia menetek kepada Maria? Jawab aja. Ah, nangis. Belum apa-apa nangis. Susah. Begini. Susah. debat kau itu cuma- Tadi katanya ini pertanyaan Gini, anak kecil. Kok susah? Gini. Boleh aku bicara? Boleh? Kita
Tadi kau boleh. bicara perasaan. Perasaan dari tadi Iya, kau bicara. dari tadi memang tungkian dia bunda, makanya aku diami. Boleh aku bicara, boleh? Perasaan kau dari tadi biarin ngomong. Gini, Jawab. kalau satu orang bicara, kau diam dulu. Iya kan? Kau ngomong tadi aku diem. Justru aku ngomong kau ikut-ikut pertanyaan orang ini. Justru aku ngomong, kau ikut ngomong. Kau ngomong justru aku diem. Nah, cepat jawab. Udah? Udah? Kan? Nah ini kalau udah giliran gak bisa jawab kayak gitu gayanya. Udah. Bisa aku ngomong kayak gitu tuh. Nanti ujung-ujungnya aku dipotong terus dan turun lah. Itu ujung-ujungnya. Kalau gak bisa Ya, jawab. gini. Aku kasih Perasaan aku diam biar- kan? Aku kasih kesempatan biar kau bicara dulu. Ini aku udah kasih kau ngomong, jawab. Udah? Kan? Sengaja deh kan? Udah disuruh ngomong, diam dia kan weh? Nah disuruh ngomong diam dia kan? Kenapa? Tadi katanya pertanyaan anak kecil. Padahal aku diam, aku suruh dia jawab, aku diam. Diam dia. Kenapa? Bangga Giliran, kau, giliran. Tuhan Giliran kau bisa aku. menyembuhkan orang lumpuh. Tapi gak bisa kau jawab. Kalau Ngomong Tuhan dulu, kau punya ya. kuasa, kan? Aku ngomong dia ikut ngomong kan? Tadi aku diam dia gak ngomong. Udah, sekarang kau jawab. Kenapa Tuhan kau gak bisa ciptakan susu sehingga dia menetek? Jawab. Gini, pertanyaan kamu itu cuma mau menghujat. Ujung-ujungnya cuma menghujat. Kalau kau bilang aku menghujat, kalau aku menghujat, hapus di Bible-mu dikatakan Tuhanmu netek. Lukas 11:27. Kalau kau bilang aku menghujat, berarti puluhan tahun yang lalu Bible-mu sudah menghujat. Kau bilang aku menghujat. Puluhan tahun yang lalu Bible-mu sudah menghujat. Kalau kau mengatakan aku menghujat, kenapa nggak kau bakar? Kenapa nggak kau bakar? Kau ambil di toko-toko buku, di mana ada jual Bible, ambil, bakar. Kalau ini menghujat, ambil, Oke. bakar. Oke. Aku ambil Oke, dari tadi- ayat kau Lukas 11:27, Tuhan kau netek. Kau bilang pula aku menghujat. Kalau aku menghujat berarti puluhan tahun yang lalu Bible menghujat. Kenapa nggak kau bakar? Jawab. Udah? Gini, Lukas 11 ayat 7. Coba kau baca. Bacalah, enak kali kau ngatur-ngatur aku. Jijik Tadi kau kau. katakan kau bilang Jijik Lukas kau. 11. 27 ya udah baca. Kau Baca. bilang Lukas 11:27. Kau baca, Iya, biar kau baca. paham. Kalau kau nggak paham, biar aku pahamin kau. Justru kau yang nggak paham. Tadi kau bilang aku menghujat. Iya. Tadi kau bilang aku menghujat karena aku bilang Makanya. ada di Bible-mu. Kau suruh aku baca. Aku bilang kau baca, bukan baca, biar kau Tadi kau paham. bilang aku menghujat. Ku kasih ayatnya, kau suruh aku baca. Terus kau bilang biar aku paham. Justru yang gak paham itu kau. Udah. Kalau kau Model- paham, kau gak akan bilang aku menghujat. Kalau kau tahu Bible-mu itu, kau gak akan bilang aku menghujat. Udah. Baca. Udah. Kau ini modal congor doang, congor. Kau paham? Kau modal ini modal congor doang. Udah baca, jangan nangis, baca. Bunyi kiri, bunyi kanan, gak jelas. Udah baca, jangan nangis, baca. Lukas 11:27. Yang kau kan yang bilang Lukas 11 ayat 7 kan kamu. Alasan kan? Iya. Biasa sih. Iya, karena kau nggak tahu. Karena kau Bukan. nggak tahu di dalam Bible Tuhan kau netek. Makanya kau bilang aku menghujat. Karena kau nggak tahu kan Tuhan kau netek kan? Masa Tuhannya netek? Masa Tuhan netek? Makanya kau bilang aku menghujat. Makanya kau bilang aku menghujat. Tapi nggak apa-apa lah, aku bacakan ya. Ya kau nggak nangis. Oke. Ya. Udah baca ya dek ya, biar pintar kau ya. Ya. Oh. Baca yuk. Nih, baca nih. Nih, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dan berkata dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu, rabun ya weh,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tuhan kau nete. Udah. Masalahnya Sekarang jawab. Longor masalahnya di astagfirullahaladzim ya Allah. Masalahnya di katanya lagi astagfirullahaladzim. Memang longor kan masalahnya di astagfirullah. Longor. Masalahnya Tuhan kok nete. Longor kali. Masalahnya Tuhan ini kan Tuhan. Tuhan kau bisa menyembuhkan orang lumpuh. Tadi kau bilang orang buta bisa melihat dibikin Tuhan kau. Tapi kenapa Tuhan kau nggak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek kepada Maria? Kan dia Tuhan, Tuhan. Yang namanya Tuhan bin salabin. Jadilah kau air. Jadi minumlah. Kan Tuhan, ya kan? Bin salabin. Jadilah kau bumi, jadi bin salabin. Jadilah kau susu, jadi Tuhan. Itu masalahnya. Kenapa Tuhan kau yang kau bilang bisa menyembuhkan orang, tapi nggak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek kepada Maria. Masalahnya di onde mande. Nah jawab. Oke, udah habis congornya ya. Gini, kita bandingkan sama Muhammad ya. Muhammad itu apa? Gini, kau bilang kan Yesus itu Tuhan. Iya benar Tuhan. Benar itu Tuhan kita. Terus bandingin sama Nabi Muhammad kenapa? Iya, rob atau bukan? Rob kamu Gak nyambung. Gak nyambung kau. Ini dulu bahas Tuhan. Kenapa nete? Lari Nabi Muhammad rob atau bukan? Gak nyambung. Gini, dia Gak lahir nyambung sebagai kau. manusia. Ini jawab dulu. Tuhanmu kok nete? Saya jawab. Dia lahirkan sebagai manusia kan. Ya Allah ya Rob, kan dia Tuhan kan. Iya, Tuhan ini sebagai masalahnya manusia. dia Tuhan. Gini, pemahaman kamu itu salah. 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 Gini. Salah ya? Salahnya di Ya, mana? salah. Dia lahirkan sebagai manusia. Ya wajar lah. Berarti yang dia menyembuhkan orang lumpuh itu bukan Tuhan dong, manusia dong. Dia lahir sebagai manusia. Iya, berarti pada saat dia menyembuhkan orang lumpuh bukan Tuhan dong, manusia. Kan dia lahir sebagai manusia. Dia kan punya kuasa. Nah, di mana kekuasaannya? Mampus kok kan? Di mana kekuasaannya sebagai Tuhan sehingga dia tidak bisa menciptakan susu? Mampus kok, kena kok lagi. Dia kan maha kuasa. Ya mana kekuasaannya itu dari tadi kutanya. Mana kekuasaan dia sebagai Tuhan? Itu pertanyaanku dari tadi, Longor. Itu Longor kali. Longor. Kau yang longor kali. Diam dulu. Kau bicara. Ngerocos kiri kanan, udah nggak jelas. Karena kau gak punya ilmu, longor kali ditanya apa, jawabnya apa. Gini. Kau longor, ngerocos. Udah jawab aja di mana kekuasaannya sebagai Tuhan sehingga dia tidak bisa ciptakan susu. Jawab. Pemahaman kamu itu setingkat anak 5 tahun. Ya udah jawab. Setingkat anak 5 tahun. Iya jawab. Ya udah jawab. Kau itu cuma mau menghujat. Udah jawab, katanya pertanyaan anak 5 tahun. Ya udah jawab. Ya kan udah kan aku jawab kan. Apa jawabanmu? Ya wajar lah. Dia lahir. Iya kan? Kekuasaannya sebagai Tuhan mana? Ya itu tadi kekuasaannya kalau ya dia kan lahir sebagai manusia kan? Dia lahir sebagai manusia. Nah kekuasaannya sebagai Tuhan mana? Itu dia mati dia bangkit. Mana? Dia bangkit. Iya. Menciptakan susunya kenapa nggak bisa? Mana kekuasaan dia sebagai Tuhan? Gini, kau tanya kekuasaannya di mana toh? Saya jawab, kekuasaannya dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia dibangkitkan, nanti lah itu. Jauh itu. Ini dulu kita selesaikan menciptakan susu ini. Di mana kekuasaan dia? Makanya aku bilang. Aku nggak nanya bangkitnya, kekuasaan dia. Dia lahir kan sebagai manusia kan? Dia lahir manusia kan? Iya. Yang lahir manusia, bukan Tuhan. Ya. Yang lahir manusia.
Ya. Baca, Siap. bacakan kok Lukas 11:27 ya. Nih, aku bacakan kok. Dia bilang yang lahir manusia ya. Kita bacakan Lukas 11. Ya, baca lagi Eh, ya. Lukas. Iya. Lukas. Kita tengok si Yesus Lukas ya. apa? Yang lahir siapa? Ya. Yesus manusia apa ya Tuhan? Ya. Baca. Baca biar kau paham. Ya, sebentar. Ingat ya teman-teman, dia tadi mengatakan yang lahir itu adalah manusia. Ya. Yang lahir itu adalah manusia. Kita buka datanya ya. Lukas 2:11 ya. Nih. Kau baca. Nih, kau main data kita ya, biar kau ini pinter kau ya. Nih. Enggak, Tadi kau biar- bilang dia biar lahir kau manusia paham. kan? Biar- Iya, enggak, ini aku baca, biar aku kau- buka. kau enggak- Dengar ya, yang enggak satu kan. menyerocos. Udah, ini aku bacakan. Kata Iya, dia baca, tadi baca. lahir manusia. Baca, Iya, sabar. baca. Sabar Baca, dulu. Iya, sabar. Baca. Ya, tadi bilang manusia. Sekarang saya buka nih. Iya. Nih ya. Iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bang Faro noise. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir, ya, hari ini telah lahir bagimu, ya, juru selamat, yaitu Kristus. Apa ini? Besarkan. Tuhan. Apa nih? Tuhan. Tadi kau bilang manusia. Iya. Longor. Iya. Tadi kau Longor. Longor. Tadi kau paham bilang tidak arti kata manusia. Tuhan? Kau paham Tadi tidak kau arti bilang kata Tuhan? manusia yang lahir. Longor. Kau paham tidak arti kata Tuhan? Kan Tuhan itu apa? giliran dikit Tuhan itu apa? kau paham tidak arti kata Tuhan, giliran dikit kau paham Iya, tidak arti kata. Tadi kau bilang yang lahir manusia. Manusia. Iya, terus kenapa di sini di ayat ini di Lukas 2 nomor 10 sampai 11 yang lahir Tuhan? Iya, Tuhan itu apa? Saya tanya kau. Tuhan itu apa? Lari dia ke sini. Emang Tuhan Dulu. itu apa? Tuhan itu Giliran apa? mentok, emang Tuhan itu apa? Longor. Apa itu Tuhan? Iya, Gelar, apa kan? Tuhan? Gelar. Oh, gelar. Oh, jadi Iya. kalau Tuhan ini gelar, Iya. ya kalau Tuhan gelar, Terus kenapa? digelar kan? Iya, kenapa kalau Tuhan ini gelar? Tadi kau mengatakan yang lahir manusia, sementara aku bawa data di Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan. Mana yang betul? Iya. Kau mengat kau apa Itu gelar data? kan? Penguasa. Gak Iya, ada kan? di sini dibilang gelar, gak ada. Tadi kau mengatakan yang lahir itu manusia, sementara Bible mengatakan yang lahir Tuhan. Mana yang betul? Mana yang betul? Terus apa salahnya? Masalahnya Tuhan kau netek longor itu Tuhan. Longor. Ya Allah Kau paham pasienku. tidak? Apa Kau paham masalahnya? tidak? Apa masalah dulu ya Allah? Masalahnya Tapi ini Tuhan kau Kau tidak paham netek. bagaimana? Onde mande. Kau paham tidak arti kata Tuhan? Onde mande. Berarti Kau ini cuma longor ngomong kan? juga. Tadi katanya, tadi di awal kalau- terus kenapa? Sekarang masalahnya, Apa? Terus masalahnya apa sekarang? masalahnya Tuhan kok netek. Masalahnya? Tuhan kok netek masalahnya longor. Longor. Tuhan itu gelar yang disematkan ke seorang manusia kan? Apa masalahnya? Kau tahu? Longor. Tunggu. Kok kusarankan kau makan pil baby lah kau. Udah makan pil anjing. Longor kali kau. Udah, kusarankan kau makan pil anjing biar cepat sadar. Masalahnya, tanya pula lagi masalahnya. Masalahnya kau longor. Capek aku jelasin sampai nujuin data, ditanyanya pula masalahnya. Onde mande. Padahal dari tadi aku tanya, di mana kekuasaan dia sebagai Tuhan? Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, tapi kenapa dia gak bisa menciptakan susu? Terus kenapa katanya? Onde mande. Masalahnya. Ada Bang Lotus itu toh disapa Bang Lotus. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Lotus.
Waalaikumsalam, assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam Kak, abangku. Bang, apa tanggapan Bung menghadapi notet barusan ini Bang? Memang begitu Kak. Jadi gini, kalau memang mereka itu berasumsi di pikiran mereka kita ini lawan mereka, kita ini musuh mereka. Nah, padahal kita ini menyampaikan kebenaran. Nah, gunakanlah akal sehatmu, gunakanlah bebelmu itu sendiri untuk mencari kebenaran itu. Seharusnya mereka begitu. Cuman mereka berpikir hanya sebatas mendebat kita seakan-akan kita ini menyesatkan mereka. Nah, padahal kita ini membaca Bibelnya itu sendiri kan. Nah, jadi kalau itu dari mulut kita orang Islam, seakan-akan kita ini menghujat, seakan-akan kita ini tidak benar kan gitu. Nah, itulah yang doktrin yang masuk ke mereka itu selama ini, dan mereka tidak pernah membaca Bibelnya itu sendiri. Kalau mereka membaca Bibelnya, insya Allah dia paham. Itu kebanyakan seperti itu saya lihat. Ya. Longor kali, capek kita jelas. Ya, intinya gini Bang Lotus ya. Berarti intinya begini, mereka pikir ya kan, apa yang kita sampaikan berdasarkan kebencian, padahal berdasarkan kasih sayang kita kepada mereka, supaya mereka ya tidak merasakan apa dampak dari yang apa mereka imankan, kesesatan dari mereka gitu. Iya. Ya, jadi Bang Faruk, jadi gini, artinya yang saya sampaikan tadi bahwa pemahaman mereka ketika itu diucapkan oleh orang-orang Islam seakan-akan kita ini menyesatkan mereka. Nah, padahal kalau dia itu orang yang pengen tahu kebenaran itu sendiri, mestinya yang kita sampaikan ini bukan kita ingin menyesatkan, artinya diberikan Allah Ta'ala untuk ada akal, ada pikiran, ada otak kita untuk mencari kebenaran itu sendiri. Apa benar yang disampaikan umat muslim ini? Apakah salah yang saya sampaikan dulu, yang sepengetahuan saya? Kan itu kan seharusnya mereka kan berpikir untuk itu. Bukan berarti membuat narasi seakan-akan kita ini itu menghujat. Nah, yang terjadi sekarang ini itu saya melihat bahwa kita menyampaikan kebenaran itu dianggapnya memang ini penyesatan. Nah, padahal kita tuh membaca Bibelnya itu sendiri. Nah, ketika mereka tuh kalah, jadi dianggap bahwa kita itu artinya menghujat, padahal kita menyampaikan kebenaran. Nah, Islam ini kan menyampaikan kebenaran, tidak lebih dari itu kok. Berkaitan dengan kalian mau masuk Islam atau tidak, itu bukan urusan kita Islam. Kebenaran apa yang kau sampaikan? Ya? Kebenaran apa yang kau sampaikan? Ya, itu kebenaran yang di Bible Anda, Bang. Jadi Bang, Yang mana? kebenaran yang seperti disampaikan teman-teman. Yang mana? Ya, kebenaran bahwasanya Tuhan yang kau sembah pun bertuhan. Matius 11 nomor 25. Bang Paro udah monitor ya, standby ya. Ini Ustaz Napi nih. Ustaz Napi. Assalamualaikum Ustaz Napi. Aku mau jalan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang Hanafi udah ini ya. Oh, bentar dulu. Rikar bentar dulu. Enggak, Bang Paro lagi di jalan. Bang Hanafi monitor ya? Ustaz Napi ya Bilal ini bisa. Ustaz Napi. Iya, aku asar. Aku belum asar, izin asar. Iya. Lanjut dulu. Jangan lama-lama. Doanya Iya, makanya karena gak ada yang gatin. Lanjut Bang Hanafi. Gak ada yang gatin, aku asar dulu ya. Ya, silakan Richard gimana? Mana Bang Richard? Nanti ada Ustaz Napi yang menanggapi. Bang Richard. Maksud aku gini. Gimana Bang Richard? Santai aja, pelan-pelan aja sama saya Bang Richard. Ya, siap. Gini, ini Gimana, kan gimana? Bibel aku, kepercayaan aku kan. Enggak usah lah kau urus. Kau urus saja agamamu kan. Ya kan? Kepercayaanmu gimana? Setuju. Kau urus saja. Kepercayaanku gimana? Ya udah. Bang Ya, Richard ada kepercayaan kah? Bang Richard ada iman kah? Ada. Punya iman, yakin punya iman. Kristen, saya pengen ikut Kristen. Oh, Bang Richard punya iman gitu ya? Enggak. Gini. Gimana? Gak usah kau framing.
Enggak. Bang Richard kan punya keimanan dengan Bible ya, abangku. Betul ya? Bang Richard. Ya. Bang Richard punya iman dan mengimani Bible kan, betul enggak? Ya. Betul. Dan tolak ukurnya adalah keimanan, kepercayaan, tolak ukurnya adalah di Bible itu sendiri kan, kitab sucinya kan, betul? Ya. Jadi saya ulang lagi, Bang Richard punya iman dan keimanan Bang Richard dibuktikan adalah nanti dengan kitab suci yang menurut Bang Richard Bible itu kitab suci, betul kan? Enggak selamanya kitab suci kan? Terus tolak ukurnya itu kalau mengambil keimanan kalau nggak dari kitab suci, informasi dari Tuhan dari mana? Gini, kitab suci. Enggak. Ya kan? Kalau Ada umpama firman. keimanan Bang Richard nggak Diam diukur dulu. dari kitab suci, lalu diukurnya dari mana? Iya, kau diam dulu biar aku jawab dulu kan. Diam dulu. Pertanyaan saya tahu nggak? Pertanyaan saya paham nggak? Iya, paham. Makanya Apa kau diam pertanyaan dulu. saya? Coba ulangi. Pertanyaan saya apa? Ulangi coba. Kau kan tadi bilang keimanan saya itu kan diukur dari kepercayaan saya kepada Alkitab kan? Ya. Bang Richard punya iman atau tidak? Ya punya lah. Punya. Nah, nanti ada ukuran keimanan itu, nanti kan narasinya harus sesuai di data di kitab suci, betul? Iya. Kan Nah, iya, ini kan Bang Richard ngomong iya ya. Bang Richard ada Bible nggak di situ? Bang Richard punya Bible nggak di situ? Kau diam dulu biar saya jelasin Enggak. dulu. Saya tanya, Bang Richard ada Bible nggak di sampingnya untuk diskusinya lebih nyaman? Gini, iya kan kau nanya. Biar aku Iya, jawab Bang dulu, Richard kan? punya iman nggak? Punya, kata Bang Richard, betul? Ini kau cuma mau supaya jawaban aku itu cuma ikut apa yang kau mau kan? No. Bukan yang saya mau, tapi Ya, biar- keimanan itu nanti sesuai dengan yang posisi di Bible itu yang dianjurkan keimanannya seperti apa. Bukan Makanya menurut saya, tapi menurut Bible. Kasih waktu aku ngomong kan? Enggak, Iya kan? ini kan diskusinya, obrolannya supaya nyambung, Bang Iya. Richard. Iya. Makanya Bang Richard kan punya iman, betul? Iya. Betul kan? Nah, ketika Bang Richard itu punya iman, maka tolak ukur keimanannya pasti kan ada di Bible kan? Seperti apa sih orang yang beriman itu kan? Begitu kan? Ya. Udah Nah, ikut betul aja. kan? Ya karena kalau di Al-Qur'an seperti apa nih? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau di Islam. Itu kalau di Gak paham. Islam. Gak paham, langsung. Enggak, bahasa Indonesia dengarkan. aja. Dengarkan. Itu kalau di Islam Iya, orang iya. yang punya Aku kepercayaan bukan, itu. Aku bukan orang Arab. Iya. Bukan orang Arab aku. Kalau orang Bahasa Islam Indonesia aja. menggunakan tolak ukurnya adalah dengan kitab sucinya Al-Qur'an, betul? Nah, kalau orang Kristen tolak ukurnya berarti ada di Bible, betul? Iya. Nah, berarti kan harus dibacakan di Bible orang yang punya iman seperti apa sih? Betul enggak? Iya. Nah, tolong kalau memang Bang Richard tadi bilang punya iman, tolong baca Matius 17 nomor 20 dong. Gini, aku kan lagi di luar kan, gak pengen Alkitab. Terus naik ke sini mau diskusi, mau ngapain? Gini, tadi itu kan modal menghujat, framing kan? Siapa yang menghujat? Nggak boleh menghujat. Itu yang tadi itu siapa sih? Nggak boleh. Batak mualaf. Di kami Batak juga di mualaf. kitab suci kami dilarang menghujat, Bang. Iya, makanya saya beritahu kau kan baru naik kan? Iya, masalah urusan baru naik dan tidak kan kita hanya ngasih tahu. Menghujat itu Iya. kita tidak boleh. Makanya Yang kita bacakan sama, itu kita juga adalah di boleh. kitab suci. Kalau memang di kitab sucinya itu ada narasi yang seperti itu, maka jangan kau bilang kami menghujat. Jangan-jangan di kitab sucinya itulah yang menghujat, gitu loh. Gini. Itu tadi Batak mualaf kan? Itu kan cuma framing, menghujat. Nggak ada. Nggak usah. Saya dari tadi tuh nyimak saya. Hampir 20 menit saya nyimak. Makanya Itu saya bilang ini, kau baru Bang JR. kau baru naik. No, Bang JR, saya perdiskusian tentang TikTok ini hampir 4 tahun saya ikut. Ketika kita berdiskusi secara akademisi dengan data yang dibawa di kitab suci masing-masing, ketika teman-teman Kristen itu menggunakan dengan data Bible-nya,
mereka kebanyakan kami dianggap menghujat. Padahal kami membaca kitab sucinya Anda loh, orang Kristen. Kenapa ketika kami baca kitab suci kok kami dianggap menghujat? Tadi kan dikatakan Lukas 12 ayat 7. Lukas 11 ayat 27 kah? Ah, tadi dibaca. Iya kan? Terus saya nanya, masalahnya di apa? Kan nggak ada masalah. Terus kenapa harus di framing? Apa? Ya makanya kan saya bilang abangku, ketika teman-teman debaters Muslim membangun Iya. narasi yang namanya ada di Bible-nya, ketika dibacakan data di Bible, kenapa kami dianggap menghujat? Gini, narasi yang dibangun itu harus masuk akal. Oke, Iya kan? oke. Kalau nggak masuk Sekarang kalau akal, narasi nggak usah keimanan dibikin Bang JR, narasi. seumpama nih, Bang Richard, maaf. Ya. Kalau Bang Richard itu baca di Matius, tolak ukur keimanan orang Kristen tuh ada di Matius 17:20. Itu satu yang saya akan bangun tuh. Kalau Bang Richard itu ada, tolong bacakan. Gini, sebelum kita masuk ke keimanan saya kan, Kristen Ya. kan. Nah. Gini. Yang saya mau bilang gini, Bisa diganti Nggak usah kalimat tahu. gini nggak? Soalnya terlalu banyak gininya, bisa diganti gitu satunya nggak? Jadi jangan gini-gini mulu, ganti gitu loh. Iya. Biar enak gitu loh. diam dulu biar kau paham. Iya, gimana? Diam dulu. Gimana gitu? Diam dulu sebentar. Siap, diam gitu. dulu sebentar biar kau paham. Bisa Ya. diam? Bisa. Gimana Bisa? gitu? Iya, gimana Diam. gitu? Iya, diam. Nah, Gini, gak usah kau bernarasi, framing tentang kepercayaan saya, iya kan? Saya nggak framing. Saya nggak framing. Justru yang suruh saya minta sama Bang Richard, kalau memang Bang Richard punya iman, gitu kan? Kalau Bang Richard kan gini, saya gitu. Kalau Bang Richard gitu punya iman, gitu, tolong di Matius 17:20 dibaca. Nanti ketika nanti di Matius 17:20 jangan dianggap kami yang memframing. Lawang di situ jelas-jelas di Matius 17:20 kadar keimanan itu seperti apa sih di Kristen? Ya, Tolong dibacakan pelan-pelan supaya tahu apakah Bang Richard ini punya iman atau jangan-jangan nggak punya iman gitu loh Bang Richard. udah kau ngomong. Gitu. Udah kau ngomong. Ya, gitu. Silahkan gitu. Ya, tadi kan saya bilang sebelum kau naik Batak Mualaf itu memframing. Enggak. Sekarang orangnya lagi sholat. Ya, Kita ngobrol makanya lagi saya sama biar tahu kok. Bang Richard. Kau diam dulu supaya Skip saya aja biar yang tahu. tadi kok kayak ada hal-hal yang nggak penting gitu loh. Kita lagi diskusi. Naik ke sini tuh Bukan hal diskusi. yang penting, nggak penting. Kau memframing, Apa? iya kan? Kok yang Apa yang tadi saya itu framing Batak apa? Mualaf Yang itu saya framing apa? memframing. Yang saya framing apa? Makanya saya beritahu kau diam dulu biar kau paham. Oh, ceritanya Bang Richard mau curhat sama saya gitu tentang kejadian tadi gitu, mau curhat. Loh, saya beritahu katanya curhat. Ini Saya nggak mau tahu yang Modal tadi. Ini diskusi kita kayak lagi gini, kan? berdiskusi. Modal Formal diskusi ini kayak gini, tujuannya kau untuk mau- diskusi bukan untuk curhat. iya, saya nggak curhat kau, saya mau beritahu kau. Enggak, saya nggak mau Bukan tahu. curhat, saya mau beritahu. Dan saya nggak mau tahu tentang tadi. Saya nggak mau tahu. Gitu. Lah terus lu nanya untuk apa kalau lu nggak mau tahu? Lah orang saya datang turun aja, sebagai narasumber untuk diskusi gitu, bukan gini. Gitu loh. Bukan gini ya, gitu. Saya naik ke sini mau berdiskusi, bukan pengen dengerin curhatan kamu. Karena komal saya selalu diisi sama emak-emak yang selalu curhat udah habis. Udah nggak ada tempat buang Bang Richard. Iya. Nah, Gitu loh. mama curhat tadi itu kan? Ya, udah habis. Framing. Jadi saya nggak mau Curhat, denger ada framing. cowok yang curhat. Gitu. Nah, Nggak, kalau nggak, Bang nggak. Richard punya iman, tolong bacakan Matius 17:20. Kalau memang aku punya iman, silahkan. Saya boleh bertanya. Ih, Loh, katanya Bang Richard punya iman. gini, saya naik. Gitu, Saya sudah gini datang lagi. diskusi. Kau diam dulu. Saya sudah dari tadi diskusi. Sore Ya kawan kan? kawan, selamat sore. 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 Ya, Saya gitu. sudah dari tadi diskusi. Saya Ya, boleh nanya gitu. tidak? Saya boleh nanya tidak? Punya saya udah dijawab belum? Udah dibaca belum? Enggak kayak gini.
Kau baru naik, makanya saya bilang kau baru naik. Saya sudah tadi diskusi. Dan terus tadi pertanyaan saya, Lah, kok kau baru naik kau bertanya? ya terus nggak boleh bertanya. Ya saya kan mau bertanya, saya bertanya dulu kan. Lah pertanyaan saya Ya, belum masa dijawab. Dari tadi itu Batak Mualaf nanya ke saya kan. Jangan Udah saya curhat jawab sama terus. saya nggak mau dengerin Oh, curhatan kamu Bang apanya Richard. curhat? Modal debat gimana ini? Ya saya nggak ada urusan berhubungan kamu sama Ito, saya nggak ada urusan. Ya kan kau baru naik. Terus Tapi saya nggak ada urusan hubunganmu Ya, sama udah, Ito udah. gimana tadinya saya Udah. nggak ada urusan. Ya gini, izin Ustaz, Ustadz. kau diam dulu. Saya Ya mau izin tanya. Ustadz. Gini dengar Dinda Richard. Iya. Dinda Richard. Urusanmu sama Ito Batak Mualaf kan udah selesai. Sekarang narasumber Muslim yang muncul itu Ustadz Hanafi kan gitu. Nah, Ustadz Hanafi tadi mempertanyakan ke Anda, apakah Anda memiliki iman? Nah, jika memang Anda memiliki iman, harusnya tolak ukur iman Anda adalah kitab suci Anda, yaitu Bible. Nah, coba dikaji dalam Matius 7:20. Apa kata Bible-mu tentang iman? Gitu loh, Dinda. Kalau Dinda nggak punya Bible, nanti Ustadz Hanafi membacakan. Nah, nanti kamu komparasi yang ada pada dirimu, apakah iman seperti apa yang dikatakan Matius 27 nomor 20, gitu loh, Dinda. Tentang sama Ito Batak Mualaf udah lupakan. Jangan kalau Dinda nanti membahas-bahas itu lagi, seakan-akan tuh Dinda curhat ke Ustadz Hanafi. Sementara Ustadz Hanafi nggak mau menanggapin itu lagi gitu loh. Kalau tapi Dinda nggak mau lagi berdiskusi, membahas tentang iman yang ada pada dirimu, Dinda silakan turun. Sebelum nanti ku telepon mamakmu gitu loh, Dinda. Faham? Sudah. Ya, silakan Dinda, tanggapi Dinda. Ada nggak Bible-mu di situ? Gini, terima kasih. Gitu. Gini, boleh saya Gitu, ngomong? gini mulu gitu, Boleh. gitu. Jangan gini, saya gitu, lanjut. Boleh saya ngomong. Gitu, boleh, gitu, boleh. Dari tadi kan bagian kau ingin rocos, ya kan? Boleh nggak aku bertanya? Namanya debat kan? Iya, tapi kan Kau ber- pertanyaan saya belum dijawab, Richard. Kau bertanya. Pertanyaan saya belum dijawab. Suruh baca Matius 17:20 dulu. Emang kenapa dengan Matius Anda? Bentar, kasih bentar. Dari tadi mereka itu kan ngerocos, bertanya kan. Sekarang giliran aku bertanya, loh malah ditanya lagi. Ini debat model apa? Ya namanya debat itu kan harus ini kan. Bang Richard, tapi Ya, kamu boleh bertanya sama mereka. Mereka ini nggak bisa ditanya. atau kau mau ditanya? Mereka Ya sudah, gini aja Dinda Richard. Udah. Ditanya. Udah kita tinggalkan Anda saja. Udah. Dinda Richard ditinggalkan. Sekarang ke Dinda Kasih. Dinda Kasih nih ke atas mau bertanya. Karena Dinda Richard kayaknya udah terberak-berak ini. Dinda Kasih mau bertanya. Udah dulu Dinda Richard, udah dulu. Jangan paksakan dirimu Dinda. Nanti kamu kerasukan. Giliran aku bertanya ya. Aku tadi Kalian terpancing. payah. Kalau udah kepenuhan Roh Kudus bahaya Tadi kalian. terpancing urusan Iya, menete. Dinda Kasih. Ya. Iya, dengar dulu abangnya Dinda Kasih. Dinda Oke, Kasih, silakan. Dinda Kasih Islam Kristen. Saya Kristen. Iya, Dinda Kasih Islam Kristen. Oke, mau bertanya tentang iman Islam ke Ustadz Hanafi? Iya, saya mau bertanya. Ini kan room kalian. Tentu boleh ditanya. Iya, iya. Tapi ini room kan diskusi, Dinda. Nanti Iya. siap di mirroringnya. Ketika Iya. kamu bertanya, nanti Ustadz Hanafi bertanya ke kamu lagi ya. Iya, aku tanya Nanti dulu ketika ya. Ustadz Hanafi menjelaskan, kamu mute Dinda ya. Oke. Oke. Siapa Ya, nih silakan mau Dinda. jawab Silakan. ini? Ada Ustadz Hanafi di atas menjadi narasumber kita. Silakan. Oke, pertanyaannya tadi aku kan terpancing, makanya aku naik terpancing gara-gara Tuhan menete ini ya. Jadi pertanyaannya di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Apakah Muhammad itu Rob? Nggak ada. Apakah Muhammad itu penguasa? Penguasa dalam arti dia pernah jadi jenderal, pimpinan perang ya.
Tapi kalau di Al-Quran tentang Rob Nabi Muhammad tuh nggak ada. Kok nggak ada? Jujur lah. Ya, kau tunjukkan datamu. Kamu mau diskusi? Iya, Muhammad itu penguasa apa aja? Pimpinan perang. Apa arti Rob itu? Penguasa Apa umat arti Islam. Rob? Apa arti Rob? Apa arti Rob dalam Islam? Dalam Al-Quran? Arti Rob. Hmm. Rabbul Alamin itu Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin. Jadi Rob itu adalah yang namanya mustaqrak. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya polisemi. Polisemi itu artinya satu kata tapi bisa bermakna banyak. Seperti mata. Ada mata yang namanya manusia. Kito punya mata, Bang Faruk punya mata, saya punya mata. Nah, ini mata. Tapi kalau umpama mata pencaharian, apakah mata ini? Beda. Iya, ada tangga jadi titian. kalau ini kan Rob Ada ini tangga. kan bentar dulu. Rob Gantian ini kan dulu, bisa Ito. ditujukan Ito. kepada penguasa. Itu gantian. Kalau itu memang mengerti bahasa Arab. Masalahnya kita pertanyaan jelaskan. saya belum selesai. Rob ini kan bisa ditujukan kepada penguasa, kepada tuan yang menguasai. Muhammad menguasai orang Islam bukan? Ya. Dan dia Ya. bukan posisi Rob di situ. Jadi posisi apa? Rasul, Nabi terakhir, bukan Rob di situ. Ini aku ada baca di sumber Islam dikatakan ya bahwa kata Rob itu boleh dituju kepada Muhammad. Ya di mana? Di mana? Kalimatnya di Beberapa mana? ayat Al-Quran menyebut Di kata mana? Rob. Di mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Tunjukkan gitu. Ini komentar dari Islam ya. Ini sumber. Datanya di mana? Ini Kalau diskusi apa? itu datanya, jangan katanya. Ringkasan dari Islam. Ini ringkasan dari Islam itu sendiri dikatakan bahwa Di mana? Di mana? Di mana? bentar Datanya dulu di berku mana? bacakan. Di mana? Di mana? Ya udah dijawab dulu, bentar dulu di ini. Nggak ada, karena nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Kau akui nggak bahwa Muhammad itu penguasa? Datanya di mana? Datanya Rob Muhammad tuh di mana? Masa kan kamu Islam nggak tahu? Banyak itu ayatnya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Bukan nggak tahu, tapi memang nggak ada. Lah, Satu lagi ada longor, ini tambah lagi orang longor. Diskusi itu datanya di mana? Ayat berapa? jadi kalau hadisnya nomor kalian berapa, kalau gitu. kalian itu menyanyi-nyanyi itu ya Muhammadku Nggak ada dengarlah Rob. seruanku itu kan ada nyanyinya Nggak ada robnya. kan Nggak ada ada rob. nyanyian itu Tapi nggak ada bahwa rob. ya gini bisa nggak kalian bersahadat tanpa nama Muhammad? Nggak bisa. Nah kalau nggak bisa bermakna Muhammad itu disandingkan kan ke dalam nama Allah, betul? Karena rukun syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan rob di situ, nggak ada kalimat rob di situ. Mengapa di dalam syahadat itu nama Islam, nama Muhammad itu disandingkan kepada Allah? Kalau Muhammad bukan Rob, mengapa nama Muhammad bisa disandingkan kepada nama Allah? Kenapa syahadatnya nggak bisa terpisah dari syahadat Allah itu? Karena itu namanya rukun syahadat. Bukan Bisa rob. nggak kamu bersyahadat tanpa nama si Muhammad? Kalau bisa, tapi nggak sah. Bermakna di dalam itu juga Muhammad termasuk Rob. Nggak ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah rob Muhammad. Nggak ada itu kalimat rob. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan rob. Jadi gini ya, izin Ustadz ya, kasih kalau memang ada datanya ditunjukkan gitu loh. Nggak usah kau paksakan kali narasimu, nggak usah kau paksakan kali materimu, udah basi. Udah basi. Kau mau menggiring kemanapun tidak ada datanya. Nabi Muhammad SAW itu Rob. Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul, bukan Rob. Gitu loh. Tapi kalau seperti kau katakan tadi ada datanya dalam Quran, ya kasih datanya. Tapi biasanya ini kasih ya, biasanya nih pemakan babi itu berdusta dia. Ya kan? Jangankan tentang iman kami. Apa yang disampaikan Yesus saja kalian dustakan, kalian pelintir. Contoh nih,
Dalam Yohanes 17:3, Yesus mengatakan dirinya utusan. Kalian baca dan terus kalian siarkan kepada orang. Yesus Tuhan. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30, kalian baca dan kalian siarkan kepada orang. Yesus itu maha kuasa. Terus kalian katakan sama orang, Yesus yang menginginkan kematian di kayu salib untuk menebus dosa. Sementara dalam Matius 26 nomor 37-38, Yesus ketakutan mau mati. Gitu. Ya, jangankan iman kami, Yesus saja kalian bantah, kalian fitnah. Gitu. Hah? Datanya mana, Dinda? Datanya. Pertanyaan saya aja belum selesai. Iya, datanya mana? Kau bilang tadi di dalam Quran Nabi Muhammad SAW disebut Rob. Datanya mana, Dinda? Oke, gue tanya ya. Muhammad itu apa artinya? Apa arti Datanya Muhammad? mana? Apa arti Muhammad? Nanti ku telepon mamamu ya. Udah, apa arti Muhammad? Coba jawab. Datanya mana? Apa arti Muhammad? Loh, kok lari ke arti Muhammad? Ini arah Ya, diskusinya apa kemana? arti nama Muhammad? Yang terpuji. Oke, siapa Muhammad kok Terus? bisa menjadi yang terpuji? Loh, surah Al-Adha 45 dia nabi, surah Al-Fat 29 dia rasul. Siapa Muhammad? Nah, Kenapa kau sekarang mengatakan Dinda, bahwa Muhammad itu yang terpuji dan yang dipuji? Dinda, Apakah bukan Dinda, cuma Allah saja yang dipuji? Dinda. Selain Gantian Dinda. Sekarang saya tanya sama Anda, kenapa Yesus terkutuk? Kenapa Yesus terkutuk? Galatia 3:13. Kenapa? Ketika nama nabi kami Ahmad artinya yang terpuji, ya, kalian bertanya kenapa terpuji? Ya jelaslah di dalam surah Al-Qalam. Ya ayat 4. Di situ Allah itu memuji gitu loh, akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki akhlak yang agung. Sekarang kasih jawab, Dinda kasih jawab gitu loh. Kenapa Yesus itu dikatakan Paulus dalam Galatia 3:13 mati terkutuk? Kenapa? Silakan, jangan marah ya, nanti aku telepon mamamu. Karena si Kasih banyak dosanya. Jadi untuk menebus dosa si Kasih, maka Tuhannya harus terkutuk. Toh gantian toh, itu perempuan lawannya kau toh. Aku mute dulu toh. Ini perempuan lawannya tadi yang satu sudah dipanggil sama mamanya itu. Siap. Kasihnya seperti Bentar itu Esti. Oh ya. Esti, di telepon mamanya dia udah kue tadi mamanya. Tengok si Kasih kalian udah main di komalku. Gak cair dong. Oh iya. Nah, Ya Kasih. jangan menghujat ya. Apa kata Kalau mau mamamu? menghujat, aku pun boleh menghujat ini. Di mana Kalau kau mau dihujat, menghujatnya? silakan menghujat. Saya pun boleh. Lah di mana menghujatnya, Dek? Ya, jangan menghujat kamu. Kalau kau menghujat, aku Di mana boleh. saya menghujat? Kamu jual, Aku baru aku ngomong beli. kok tuduh menghujat. Ya, aku udah sering lihat dengar mulut kau itu menghujat terus. Ya, kamu itu kepahitan. Kalau kau benar-benar mualaf, kau itu sedang kepahitan. Di kepada mana orang letak Kristen. menghujatku, Dek? Sehingga kamu setiap hari Dek, menghujat untuk cari Di mana kebenaran letak kamu. menghujatku? Ya, Coba sebutkan. kamu Satu mengatakan aja, di mana kamu itu menghujatnya? dulunya bekas pelacur, makanya kamu di sini mualaf. Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Supaya untuk apa kamu mualaf? Lalu kamu menghujat Dulu orang aku dibilang Kristen, bekas menghujat Tuhan Yesus pelacur. kami. Kamu itu menghujat Dek, setiap hari, kau Dek, enggak- kamu nggak kasih makan. tahu kok ya, Dek gitu ya. Dek, kau bilang aku bekas pelacur kan? Ya, kamu Kau sendiri nggak yang tahu ngomong mama dulu. Tuhan kau Kamu yang sendiri yang pelacur. ngomong. Mama Tuhan kau Kamu yang sendiri yang pelacur. ngomong. Kapan aku ngomong Sama aku si bilang aku Dora bekas itu pelacur? berapa Kapan? kali kalian? Kapan aku bilang aku bekas pelacur? Kapan? Kalau Kamu mama yang Tuhan sendiri, kau kamu iya sendiri deh. yang ngomong. Mama Tuhan kau pelacur. sedang kepahitan Makanya di kau sini, tuhankan itu kepahitan. anak zina. Kamu Yang itu kau tuhankan kepahitan. anak zina. Karena mama Nah, Tuhan kau kerja kamu itu pelacur. selalu menghujat Tuhan Yesus. Di Kalau mana benar-benar letak kamu menghujatnya, benar, tadi Dek? kamu mengatakan bahwa Islam itu tidak Di dinyatakan mana? menghujat. Tetapi Letak mulut kau menghujatnya di ngomong mana? setiap hari. Kamu sudah melanggar Allah Ya, kalau ayat-ayat aku nggak ngomong setiap Allah hari, aku mengatakan jangan disuruh menghujat dong. sesembahan orang lain. Sementara Di kamu mana setiap aku hari menghujat, setiap malam Dek? kamu menghujat sesembahan orang lain. Mana Di mana aku toleransi dari kalian? menghujat? Mana? Mana Aku- kebenaran mana dari aku keluar dari menghujat? mulut kamu? Sebutkan Selain satu daripada pengujatanku, hujatan dari sebutkan. mulutmu. Di mana Apakah itu menghujatnya? rekaman Sebutkan. bahwa mulutmu itu menghujat? Baru aja saya Rekaman dengar yang kamu mana, selalu Dek? menghujat Tuhan Yesus kami. Iya, sebutkan Mengatakan aja. Tuhan Yesus kami Sebutkan menetek apa satu sebagainya. pengujatanku.
Iya, sebutkan aja satu penghujatan, ku sebutkan. Banyak itu rekaman yang sudah tersebar, mulutmu itu. Iya, yang mana? Masa banyak tapi nggak bisa kau sebutkan satu. Satu aja sebutkan. Mana? Barusan kamu menghujat, aku dengar. Berapa menit? Apa yang kuhujat, Dek? Kamu untuk apa yang kuhujat? Iya, apa? Yang Apa? mana? Menghujat Barusan seperti yang apa? mana? Tadi sudah Barusan banyak yang mana? kamu itu menghujat. Tadi katanya barusan, tapi nggak bisa Kalau disebut. gitu, kenapa menetek? Kamu praktek-praktekkan itu. Halo, Dek. Kalau kau nggak terima aku katakan Tuhanmu netek, hapus Bible-mu, Dek. Kalau kau mengatakan aku menghujat, berarti puluhan tahun yang lalu Bible-mu menghujat, Dek. Hapus di sini. Kau ku bilang Tuhanmu menetek, kau nggak apa? Kau marah, kau ngamuk, kau bilang aku menghujat. Tapi Bible-mu mengatakan Tuhanmu netek, kau santai-santai aja. Kau diam-diam aja. Kalau aku jadi kau, Dek, kalau memang menghujat kata-kataku itu, ini Bible ini ku laporkan, Dek. Laporkan Bible ini. Dari mana ku ambil kata-kata Tuhanmu netek tertulis dalam Bible-mu? Ini laporkan. Kau pergi ke tempat jual buku, kau ambil buku Bible. Di mana lagi ada tempat jualan buku? Cari Bible, kau ambil, kau bakar. Biar gak dibaca orang. Hah? Kau bilang aku menghujat, tapi Bible-mu kau nyantai-nyantai aja. Kayak mana ceritanya menghujat coba? Ku bacakanlah misalnya di dalam gereja. Di dalam gereja ya, bacakan. Ku buka lah ya. Dalam gereja ini contohnya ya. Kau bilang aku menghujat le. Andaikan aku pendeta, ku baca di dalam gereja. Biar tahu kau. Andaikan aku pendeta ya, ku bacakanlah dalam gereja kuat-kuat. Nah, diam ya para jemaah. Saudara-saudara, diam kalian. Aku akan membacakan firman Tuhan. Jangan ada yang kerasukan. Ku bacakanlah ya dengan menyebut, nggak salah. Ya makanya ini Al-Quran. Mana Dre? Ku bacakanlah ya. Ini di dalam ini. Kalau aku pendeta, baca ke gini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, ku bacakan ini di dalam gereja. Kau mau bilang aku menghujat? Kalau aku pendeta, aku bacakan ini. Aku bacakan. Sayangnya aku nggak pendeta. Apa urusan kamu dengan ayat itu? Memang di dalam otakmu memang merasa itu geli. Coba kau baca Al-Hajj 51. Kalau seandainya aku di dalam masjidmu, aku pun akan membacakan Al-Hajj 51 di mana silakan Allah menyuruh Muhammad untuk memberikan istrinya untuk digauli orang lain. Gimana? Coba kau baca itu. Silakan. Kalau kau mau silakan. Silakan. Ibu juga tidak mau sama kau, boleh digauli orang lain. Paham? Ya karena Al-Hajj 51. Oh, bukan. Itu bukan kasih, itu bukan ajaran Bible-ku. Itu bukan ajaran Al-Qur'anku. Dengar, itu bukan ajaran Al-Qur'anku, tapi itu ajaran Bible-mu. Mengapa Allah Kau bacalah, aku yang bawa data, aku yang baca. Aku bawa data, aku baca. Kau udah baca lah. Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad itu? Coba baca. Kan kau yang bawa data, kau yang baca. Aku yang bawa data, aku baca. Al-Hajj 51. Kenapa nggak berani kau baca? Baca. Iya. Bacalah. Bacalah. Aku yang bawa data, aku baca. Kenapa kau bilang? Tadi kau bilang apa urusanmu? Tadi kau bilang aku menghujat. Ku kasih datanya, kau bilang apa urusanmu? Kan sengklek. Nih ya. Ini datanya. Baca. Al-Hajj 51 ya. Al-Hajj ya, baca. Baca ya. Nih. Ya. Ini adalah Al-Hajj 51. Kebebasan Nabi Muhammad dalam urusan istri-istrinya. Oke ya, saya baca ya. Baca. Nabi Muhammad diperbolehkan menangguhkan atau menggauli istri-istrinya sesuai keinginan beliau. Titik. Beliau juga diperbolehkan untuk kembali menggauli karena ditangguhkan tanpa ada dosa. Hal ini tunjukkan untuk menjaga ketenangan hati para istri-istri dan menghindari rasa sedih. Bentar. Ini ntar aku load. Terus kan itu istrinya.
Kan itu istrinya, masalahnya di mana? Bentar. Malu dia salah data. Malu dia salah data. Malu dia. Malu dia salah data. Malu dia salah data. Masalahnya di mana kalau menggauli istri? Masalahnya di mana? Namanya istrinya ya digauli dong. Masalahnya di mana? Ya sesukanya dong. Sudah dirubah ini ayat kamu ini. Sudah dirubah. Sudah dirubah ini. Giliran salah bawa data katanya dirubah. Teman kamu ini salah bawa data katanya dirubah. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Rekam teman-teman ya, rekam ya. Aku cari Rekam dulu ya. ini udah dirubah Ini si Kasih udah masuk penghujat nih. Bukan. Rekam teman-teman. Si Kasih rekam tandain. Dia udah menghujat nih teman-teman. Ini jelas penghujatan ini. Rekam teman-teman. Ini. Dia telah fitnah Quran ini. Nabi dia fitnah. Silakan. Ini ayatmu. Kau baca ini aku udah jumpa ini. Tadi ini ayatnya tadi hilang tiba-tiba. Bentar ya. Bentar aku baca dulu. Bentar. Iya, ayat apa yang kau baca? Al-Hajj 51. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggauli kembali dari istri-istrimu. Jadi ini dia katakan, ya. Nah, masalahnya di mana? Itu istri-istrinya longor. Masalahnya di mana? Contoh, diam kau ini jam. Lagian bacaan Quran gak kayak gitu toh. Bacaan Quran tuh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaika dhalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yarfa'na bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Itu longor bacaan Quran sama ada terjemahan longor. Kalau bentar. Kasih di situ dikatakan istri-istri, gaulilah mana yang kamu senangi. Contoh ini contoh aku punya suamiku punya istri 4. Nah, suka-suka dia mau tidur sama siapa hari ini, mau tidur sama siapa besok, suka-suka dia namanya istrinya. Masalahnya di mana? Balas itu balas itu udah balas saja, buka bilangan 31. Balas buka bilangan 31. Iya. Kasih dengerin ya, di paru dengerin, balua dengar di situ itu istri-istrinya longor, nggak ada masalah. Siapa yang engkau ingin? Iya, siapa yang kau kendaki itu istri-istrinya, nggak masalah. Ini untuk menggaulinya kembali. Iya, namanya istrinya, ya nggak masalah. Kan istrinya, bukan istri tetangga, bukan kau. Longor itu istri-istrinya. Buka dulu. Udah dibaca, udah kau baca, kamu udah dengar gak tungki anak. Dengerin baik-baik kasih. Kau kasih di situ. Dengerin dulu orang ngomong. Dengerin kasih. Di situ Rasulullah memperbolehkan meniduri istri-istrinya siapapun dia kendaki. Nah, itu kan Rasulullah. Ini yang lebih mengerikan kasih. Yang lebih mengerikan, Tuhan kau mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Ini Tuhan macam apa? Ini Tuhan macam apa? Wanita di dalam ini Tuhan macam apa? Itu istri-istrinya longor. Kalian tidak mengingini istri lagi, boleh kau suruh istrimu digauli orang lain. Coba kau jawab ini. Itu istri-istrinya Nabi Muhammad. Permasalahan kasih dengerin. Itu mengatakan istri daripada Nabi Muhammad. Ini di dalam Biblemu, Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Ini Tuhan macam apa? Tuhan macam apa ngambil istri orang? Longor, mualaf, bocor, bocor, mualaf. Ngamuk dia. Tuhan macam apa ngambil istri orang? Itu Nabi Muhammad istri-istrinya. Gaulilah istri-istrimu yang kamu senangi. Masalahnya di mana? Ini Tuhanmu ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Tuhan macam apa ini? Woi,
Kalau suami Tuhan macam apa nih? iya kau Ini Tuhan macam apa? Woi, jangan dimiu-miu. Tuhan Nak. mengambil istri orang. Tuhan macam apa ini? Jawab dulu. Jangan dimiu-miu. Karena kau longor, dia ku jawab. Kalau suami Tuhan macam apa ini? Tuhan macam apa yang mengambil istri orang? longor ya. Dia yang Kalau ngomong dan suamimu- kita jawab loh ya kan? Bisa digaul. Udah bisa digaul. dijawab. Kalau suamimu karena dari Longor. kau longor. Udah ku jawab loh. Longor kau. Kau jawab pertanyaanku. Ini Tuhan mengambil istri orang, lalu istri orang ini disuruh tidur dengan orang lain. Ini kelakuan Tuhan macam apa ini? Baluak. Baca aja itu kitab Samuelnya sama bilangannya bacakan aja, bertahu dia. Oke. Dia kasih ngomong. Nih kitab Samuel ya, sambil nunggu bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Bilangan nih, sambil cari bilangan. Ini 2 Samuel 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Oh my God, Tuhan macam apa ini? Aku akan mengambil istri-istrimu, kata Tuhannya. Oh my God. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istrimu akan tidur dengan orang itu. Oh my God. Sebab kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang banyak. Oh my God. Ini Tuhan kau ini kasih sedang melakukan adegan sutradara sekaligus produser video porno. Ya, Tuhan kau ini kasih sedang melakukan adegan sutradara sekaligus produser video porno. Dah, nangis kok, nangis. Bilangan 31. Mak ngeri ya weh, Tuhan yang ngambil istri orang, Oma. Gawat. Oma, nangis kok, kasihkan nangis kok kan. Oma, ini Tuhan macam apa, istri orang diambil. Oma, ngeri kali Untung Tuhanku nggak kayak gitu ya kan. Maka sekarang bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kau bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan semua orang muda di antara perempuan yang telah pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh, biarkan hidup. Ini weh, jadi ayat ini katanya yang perawan dibiarkan hidup. Tunggu lah weh ya. Yang perawan dibiarkan hidup, yang nggak perawan harus dibunuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membedakan yang perawan tidak perawan? Cara membedakannya begini. Antri panjang-panjang ya kan. Yang antri panjang. Sini. Coba cup. Kalau suaranya masih perawan, taruh sini. Terus coba lagi satu. Cup. Kalau suaranya udah nggak perawan, taruh situ. Nah, coba lagi satu. Cup. Kalau suaranya masih perawan, taruh sini. Coba lagi satu. Cup. Kalau suaranya nggak perawan, taruh situ. Ya kan? Cara membuktikan perawan tidak perawan harus dicoba. Terus permasalahannya kan nggak perawan, kan dicoba, cup kan dia dicoba. Ya kalau udah dicoba nggak perawan lagi dong, ya kan? Berarti semuanya harus dibunuh kan? Iya kan? Kan kalau udah dicoba kan nggak perawan lagi. Berarti harus dibunuh dong. Iya kan? Rasain kok. Nangis kok. Nangis lah kok aku bikin nangis. Kenapa harus ada posisi yang terus karena pok, ada yang pik. Itu maksudnya beratnya dol atau gimana? Nggak ngerti loh. Ini saya nanya toh. Itu maksudnya udah nggak ada beratnya atau dol? Ini pertanyaan anak kecil. Kalau kata Odet gitu, ini pertanyaan anak kecil ini. Jadi gini ya. Aduh, gimana aku mau jelasinnya? Bang Hanafi yang terhormat. Jadi kalau dia nggak bersuara, itu dipertanyakan masih hidup apa udah mati. Kalau dia pasti cup nggak bersuara, takutnya udah mati.
habis dibunuh. Jadi dia harus bersuara. Jadi kalau suaranya, itu masih perawan dia, karena suaranya masih melambai. Ya kan? Keren sih, ada deratnya, kelihatan agak seret, ada derat gitu. Berarti kalau umpama yang plok-plok udah berarti itu deratnya udah dol. Udah gak perawan. Oh. Teman-teman izin saya akun baru ini teman-teman, semuanya kena permanen. Jadi izin di follow supaya saya bisa buka akun untuk dakwah, untuk kajian teman-teman. Ini akun baru saya tadi pagi bikin. Halo. Ya, halo. Jadi begini tadi saya menyimak dari bawah itu ada perdebatan begini. Jadi saya Agamanya minta apa dulu, tolong ya. Bang? Iya, saya minta Agamanya tolong apa ya. dulu? Kalau Agamanya apa Pomal dulu? Muslim, Maaf, agamanya apa dulu? saya Kristen. Gak cari dulu. Saya naik ke sini. Saya naik ke sini Agamamu bukan apa? untuk Ya udah turun, Kristen. turun. Lama kali kau jawab. Ditanya agamanya. Agamamu apa dulu? Kok naik. Ditanya agama. Susah kali. Nasihati kau toh, suruh berhenti berdakwah supaya nggak terlihat kali itu jeleknya yang di kitab suci itu terbongkar semuanya. Dia menyuruh kau diam. Kita disuruh diam. Kemana kita suruh diam? Kau suruh diam itu misionaris semuanya. Jangan kau malah kita suruh diam misionaris kau langgengkan. Mati bijak, beleng-beleng. Podong dong. Meluap kau. Ya silakan. Agamanya apa dulu, Bang? Kristen. Yaudah apa? Jadi Diskusi begini, kita. ya saya begini. bukan menyuruh Anda untuk diam. Tetapi kalau komal Kristen, bahaslah Alkitab. Kalau komal Muslim itu ya bahaslah Al-Quran. Biar tidak saling menghujat. Ya itu aja pesan saya. Bang? Di mana letak menghujatnya? Letak menghujatnya itu ketika anda bahas Bible itu Yesus terkutuk. Nah, padahal maksud dalam Bible bukan seperti begitu. Galatia 3:13 terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Dijadikan kutuk. Ya. Itu kalau sudah mempelintir kitabnya orang. Siapa yang mempelintir? Kami membaca. Sama juga. Gak ada yang mempelintir, kami membaca. Ya, sama juga kalau Kristen membaca kitab Al-Quran, itu kan ada tafsirnya. Ya, menurut Muslim ya. Dan nggak boleh kita Kristen sembarang menafsir. Bible-mu kan bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia ditafsir longor? Ya, maka itu begini ya. Dan bahasa saya Al-Quran ini itu harus ahlinya, harus ya pakarnya. Namanya bahasanya udah berbeda. Sementara Anda menafsirkan bahasa Indonesia. Anda menafsirkan Bible. Apakah Anda pernah belajar di teologi? Anda pernah belajar di teologi? Nah, di mana aku menafsir? Yang mana aku tafsir? Semua yang saya mana? memantau. Longor, aku membaca kok tafsir. Saya membantah itu pomal-pomal Islam semua. Yesus terkutuk. Padahal Yesus tidak pernah terkutuk. Dia dijadikan kutuk. Beda orang beda. Tunggu sabar. Baca dia pelan-pelan toh. Tunjukkan data ya, sekarang saya tanya. Kenapa dia digantung di kayu salib? Apa kesalahannya? Saya tanya dulu, kenapa Yesus digantung di kayu salib? Apa salahnya? Baca, biar kau pinter ya. Biar kau pinter. Kau bilang pula kami menafsir. Biar kau pinter ya, Dek ya. Nih. Baca, Dek, baca. Ya, ini aku lagi ngecas soalnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Udah. Nah, kau bilang pula kami menafsir, kami membaca. Longor. Main TikTok pun kau nggak pandai. Main TikTok kau nggak pandai, kau di mute. Kasih tahu itu dia biar belajar buka mute. Nah, lanjut. Dijadikan kutuk, bukan terkutuk. Sekarang saya tanya, apa salahnya Yesus? Kalau ada salahnya, dia digantung di kayu salib, itu baru terkutuk.
Kalau tidak ada salahnya, itu berarti dia dijadikan kutuk. Saya tanya sama Anda, kalau Anda tidak punya salah, baru Anda digantung di kayu salib, apakah Anda terkutuk? Saya tanya dulu. Nggak ada tulisan dijadikan itu, nggak ada. Kau baca dulu, Nggak ada dijadikan itu. Putar rekamannya tadi, putar rekaman. Itu ada tadi, Bunda siapa bilang. yang bikin rekaman? Memang longor. Oh, ini bukan YouTube Ya, ya. teman-teman. Tolong bantu ya teman-teman, tolong bantu tap layarnya biar buat formal kita, love orange-nya teman-teman. Di tap layarnya sampai 500k teman-teman ya. Ya, di tap layarnya sampai 500k. Di follow dulu ya. Di follow akunnya Ustaz Adi Hanafi ya. Diam dulu kau Adinda, nanti aku telepon mamamu. Di follow juga ya akunnya. Iya, telepon aja, Bang. Diam dulu kau. Telepon aja. Di telepon jalan gitu aku bilang kan, diam dulu apa? Telepon aja Pak Satpam. Di follow. Diam dulu kau babi, iya. babi jadi kan alat. Jadi latah gara-gara kau, diam dulu. Dari tadi aku diam loh. Aku ngasih tahu arahan komal biar kuat. Biar kuat komalnya. Aku tidak sedang membantahmu. Aku selaku host memberikan arahan-arahan kepada semua tamu di sini termasuk penonton supaya memperkuat komal, supaya diskusi bisa tetap berjalan lanjut gitu loh. Oke, akunnya Ustadz Adi Hanafi di follow teman-teman ya. Ya, di sini ada 1,8k penontonnya. Kita harap ada 1k dari umat muslim yang memfollow beliau. Begitu juga dengan akunnya abangku ini ya, Bang Lotus 29. Beliau ini ya termasuk sosok yang mensupport apologet Islam dan mendukung setiap apa yang disampaikan oleh para apologet Islam teman-teman. Tetap di tetep layarnya. Ya, oke, lanjut Dinda, silakan. Judulmu geser. Silakan lanjut Dinda. Ya, jadi begini ya. Kalau Judulnya Pomal geser itu dulu, Bang muslim, Maro. Pomalnya muslim itu supaya tidak ada perdebatan, penistaan ya, itu dibahas Di mana di kitabnya menistanya? masing-masing. Menistanya di mana? Itu saya sudah bilang. Apa Ini salahnya Yesus menistanya aku baca di sampai sini. terkutuk? Tunggu, Apa aku salahnya? bacakan ini ya. Aku bacakan ini. Saya tanya apa salahnya? Nggak perlu dibaca. Apa salahnya? Salah siapa? Apa salahnya Yesus? Salahnya kau salah Apa di sini. salahnya sampai dia digantung di salib? Kau nubruk tiang di sini, bukan pohon toge. Kau pikir kami ini orang oon seperti kau ini bisa kau aturnya ini? Nah sekarang begini, kau tunjukkan salahnya. Kau tunjukkan salahnya Yesus. Kau tunjukkan salahnya. Sebut aja. Oh dia mencuri. Sebutkan aja coba. Salah Yesus ya. Oke, aku ngomong. Nah. Yesus tidak ada salah, tapi Oten lah yang salah karena Oten senang Yesusnya dikutuk. Kalau tidak ada salahnya, jangan dibilang terkutuk. Sama juga Anda kalau ditangkap sama polisi, ya udah, hapuslah dituduh mencuri, itu kan punya kami. Itu punya hapus kami. Bible-mu. Ya hapus. Ya makanya jangan bahas kitabnya orang. Hapus. Kalau nggak ngerti. 13 hapus. Ya hapus. Kalau nggak ngerti, jangan bahas kitabnya orang. Hapus. Yang bisa menjelaskan kitabnya orang itu kalau Anda sekolah teologi, ya. Kalau saya mempelajari Al-Quran, saya bisa bahas Al-Quran. Panggil pasturmu, Paulusmu, kau panggil ke sini suruh diskusi yang jago teologi. Beleng-beleng kau. Sombong sekali kau. Mana? Kau sekolah teologi nggak? Hah? Ya, Kau saya dosen teologi. nggak? Saya dosen teologi. Saya dosen bukan lagi sekolah. Lulusan teologi, oke. Kalau makanya kau lulusan tugas teologi, saya, dengar ya. Ya, kalau makanya kau tugas saya, teologi, dengar ya. Makanya tugas saya itu menegur komar-komar Islam yang membahas kitab Bible, kitabnya umat lain. Ya, kau sekolah teologi kan? Kalau kau sekolah teologi, Bible-mu original teks kata Tuhan yang di dalam Bible kata Tuhan itu ya, yang di original teks kata Tuhan kenapa berubah jadi kata Tuhan? Jawab. Gak usah lari kemana-mana, ya. Gak usah lari kemana-mana. Katanya sekolah teologi. Saya naik ke sini. Kalau kau sekolah teologi, saya bukan mau mencari kebenaran. Yang kata Tuhan kenapa menjadi Tuhan? Jawab. Saya ulangin ya. Original teks Bible-mu yang kata Tuhan kenapa berubah jadi Tuhan? Jawab. Saya bukan mau berdebat di sini. Saya hanya meluruskan. Tolong Muslim bahas kitabnya. Bahas kitabnya. Dicurhat. Ya, jangan bahas kitabnya orang.
Curhat dia. Sekolah teologi, tapi nggak bisa menjawab. Ya, original teks Bible bukan kata Tuhan. Kenapa berubah jadi kata Tuhan? Di dalam LAI. Nggak bisa jawab. Ujung-ujungnya curhat. Gak usah kau curhat. Ya, masalahku banyak. Aku lagi nggak terima curhatan. Masalahku banyak, ribet lagi. Ya, curhat pula kok di sini. Oke, Rio. Selamat sore, Rio. Rio. Nggak sakit tenggorokanmu itu. Sebenarnya sakit, makanya aku minum ini. Ada lemon. Ya makanya kalian kasih semangat lah. Biar tenggorokanku nggak sakit. Semangatin dengan tap-tap layar. Tap-tap layar yang kecil. Bikin 500, semangat. Ayo, kalau perlu kalian lewat ke singa, paus, terserah kalian lah. Rio Malana, gak cair dong. Masya Allah Bang Wahyu, thank you. Rio Malana, Rio, oh Rio, lain yang lain moderator. Lu ngaku-ngaku sekolah teologi, bapak kau, kan? Gak cair dong, Masya Allah. Abang apa tadi? Abang apa itu? Cepat kali dia menghilang itunya ya. NRT, selamat sore. NRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang Nois? Ada suara ayam? Enggak, Bang. Maaf, kena pencet. Ya, makasih ya. Ya, sehat selalu Tretan. Rinda, selamat sore. Rinda, selamat sore. Oke. Oe, shh. Anakku lagi nangis. Oe, shh. Anakku nangis. Oe, sayang. Cucu. Shh. Anakku nangis. Oe, shh. Aku mau teteri dulu ya. Shh. Kalian jangan gitip. Aku mau teteri anakku. Oe. Iya sayangnya. Aku teteri dulu. Dia. Iya, diam. Iya, diam. Iya, diam ya, nak ya, diam ya. Diam kalian ya. Diam. Dia diam sayang, diam ya. Anakku lagi nete, anakku. Dah. Firmansyah, selamat sore. Nah, nangislah kalian. Firmansyah. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Cepat, Bang, ada yang mau disampaikan? Jadi bingung ngomongnya Kak, buru-buru. Ya udah dibawa dulu ya. Teh Suntong, selamat sore. Teh Suntong. Mande. Ini yang lain. Dosennya aja longor, gimana dengan jamaahnya, siswanya? Itulah itu. Hanya dia lah yang tahu. Muslim itu, oh ya. Luciana Christina. Luciana Kristen Islam Kak Luciana. Kak keluarga lah, kuat manggil kau Kak. Suara aku udah sedut ini loh Kak. Hanya manggil kau Kak. Ervandi, thank you. Eridin, selamat sore. Selamat sore. Eridin. Ya. Kristen Islam. Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada. Mendengar saja ini. Dibawa dulu ya, kasih ya. Oke. Oh, saudara imanku, bantu tap-tap layar tuh 500k. Semakin kencang kalian bertap-tap layar, ini akan algoritmanya naik. Susah kali ngomongnya. Jadi nanti kalau orang buka TikTok, ya akan muncul Bang Faru. Dan jangan lupa kalian follow ini Bang Andi Hanafi, di follow beliau ini biasanya
buka komal. Mungkin akunnya habis kena tombak kan. Nah ini akun baru. Ayo kalian follow. Terus jangan lupa habis di follow kalian tonton kalau pada saat beliau lagi live. Dan kita sapa Charles, selamat sore. Bang Lotus juga di follow. Ku kasih korun tuh nah 500 tuh. Apa bang? Aku kasih korun 500 tuh. Oh itu dikasih harta karun nama Bang Lotus 500. Itu buat netizen di bawah. Bang netizen di bawah. Masya Allah, syukran Bang Lotus, barakallahu fikum. Lanjut itu. Iya biar kuat. Bang Faru, kayaknya ini tanda-tanda netizen dikasih 500 koin. Kayaknya ntar lagi kita dapat, tapi melalui TM. Mana dia kok kabur? Weh, itu kira-kira lah ya kan. Berhalusinasi aku, asumsi. Daripada aku asumsi Bible ya kan weh, mending Bang Lotusnya aja aku apa itu weh bahasanya? Ku roasting. Nah, ayo naik lah weh. Oke, gak boleh gitulah. Diam koking. Nah apa ya? Mana ini? Naik lain ya King. Itu cek tuh kalian. Itu sama yang punya komal ini gak bisa. Yang punya komal gak boleh. Yang di dalam komal gak boleh. Dia memang untuk netizen itu. Harta karun memang untuk netizen. Susi, selamat sore. Susi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bun? Semangat, Bunda. I love you. I love you too. Turun ya. Kasih. Ya. Bun, di mana keadilan sosial bagi debater? Tuh Bunda 2, orang Bunda diam aja. Bunda minta keadilan tapi Bunda diam aja. Tadi banyak kali oten-oten. Aku di tempat rame. Ini baru selesai maghrib. Di tempatku maghrib, Bun. Sebentar serahkan ke aku oten-oten. Biar aku sadarkan pestanya. Siap. Sudah selesai pestanya. Siap pesta. Sebentar. Aku kerja. Siap. Bunda Rama maghrib dulu dia nanti kerja. Benar. Ini kami sudah azan. Lanjut. Katriono, selamat sore. Katriono. Kristen Islam Pak. Ya. Kristen Islam. Di bawah aja dulu ya Pak Katri, makasih. Moderator dari pagi kerja. Alah, aku kemarin juga dari pagi sampai malam aku sendiri. Gak ada kau. Hari apa itu ya? Gak ada kau. Dicari-cari kau gak ada. Aku sendiri. Baluap kau. Dari pagi sampai malam sendiri aku. Bang Paro yang ngapain? Nanti Bang Paronya pergi aku. Baluap kau. Mbak Esti, love you. Sampainya toh itu dari Kristen tadi ada yang curhat gara-gara kau habisi dia. Curhat ke aku, orang diajak diskusi dia curhat. Lanjutlah. Gak pernah absen moderator mana aja. Kemarin kau pernah baca cerita kau ya. Mulyadi, selamat sore. Mulyadi. Assalamualaikum. Tetep layarnya terpencet. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mulyadi, sehat selalu abangku. Tapi perlu kalian pahami, weh. Perlu kalian pahami. Sultan-sultan lah ya kita bilang yang memberikan kita gift-gift, atau kalian yang memberikan gift kecil maupun gift besar, kalian itu luar biasa. Atau kalian bertyping, masya Allah, typing kalian gak cair dong, Bang Raja Bintang, thank you. Typing kalian, tap layar kalian, kita itu sama. Sama-sama kita berdakwah. Raja Bintang cair. Itu cair itu Bunda Rama. Cair. Masya Allah. Berkah-berkah saudara. Syukron. Jadi kalian itu, kita ini sebenarnya sama-sama berdakwah. Ada yang berdakwah memberikan narasi seperti kami, ada yang berdakwah membantu dalam ini memberikan gift-gift, ada juga kalian berdakwah tap-tap layar, kalian mengencangkan.
mengencangkan room. Kalian membuat room ini bisa jadi kemana-mana. Itu dakwah kalian luar biasa. Typing kalian itu juga dakwah kalian luar biasa. Nah itu, iya Teking, tahu Teking. Nah itu, jadi kita sama. Dan kami dengan jiwa kami yang di sini memberikan narasi. Bedanya ya, kalau aku ini barbar, kalau Bang Hanafi ahli dalam Al-Quran dan hadis. Beliau kan, makanya banyak teman-teman memanggil beliau Ustadz. Kalau Bang Faro ahli dalam terapis ODGJ, ya kan? Kalau Bunda Rahma ahli dalam memberikan data, ya kan? Kalau saya ahlinya barbar, nyerang-nyerang penghujat, nah itu saya. Kalau ada penghujat, oh saya yang nyerang. Bedanya toh, kalau itu Bunda Rahma dan juga Bang Faruk dan teman-teman debaters itu beda sama Ustaz Hanafi. Kalau di Komalnya Ustaz Hanafi itu seperti kuburan, dikirimnya bunga-bunga. Kalau itu kan dikirimnya kereta, ikan cere, ikan paus, keluar semua, itu bedanya. Tapi yang lebih kerennya. Ya itu ini ada si Rahab yang dari Palestina. Kita kasih dia waktu 15 menit. Mana tahu ada saudara-saudara muslim kita yang mau berbagi 15 menit, berarti ini 17.20, nanti di 17.35 kita turunkan. Itu ada yang baru bergabung lagi, Aruku. Siapa Aruku? Oke, Aruku, selamat sore Bang Aruku. Ini Bang, pasti bawa Bang Hanafi. Oh ini. Islam ya, ada yang mau disampaikan. Ini ya, aku. Ini. Layar. Iya, bentar Bang, aku besarin ya. Yang ruko ini. Besarkan aja Rahab, nggak apa-apa. Rahab, besarkan Rahab. Nggak apa-apa. Toh jangan aku jadi korban toh. Nanti aku kena lagi ini, kena tombak ini satu ini kau baru pagi ini. Rahab nggak bisa, harus moderator bawah, harus moderator ya. Bang Ruku ada yang mau disampaikan? Oh ini. Bang Ruku, oke. Cuma ini ya, kalian saudara iman, kalian, oke Bunda lanjut. Lehan, selamat sore Lehan. Bang Lotus naik. Lehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kali Bang. Wih, cair. Bun ada musik ya? Bukan aku. Oh di tempat Bang Lotus ada musik. Bukan aku sekedar penghujat. Lanjut. Jadi teman-teman, buat saudara imanku, ini teman-teman kalian yang lahir Islam dan buat dari kami yang mualaf, kita sama hebatnya. Kalian yang lahir Islam hebat, kami yang mualaf hebat, ya kan? Cuman satu aja perbedaan kita, satu aja. Perbedaan kami lebih hebat dari kalian itu cuma satu. Waalaikumsalam, bentar Bang ya. Lihat perbedaan kami. Ya, perbedaan kita itu cuma satu kehebatan kami yang tidak kalian rasakan. Cuma satu. Apa itu? Kami pernah makan babi, kalian enggak. Cuman itu doang. Jangan bilang kemana-mana ya. Rahasia kita itu. Jangan bilang kemana-mana, rahasia kita. Gak enak didengar tetangga nanti.